Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Aramli. Saya dari kelas reguler A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pemersatu Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia kaya akan suku dan budaya, karena keanekaragaman yang dimilikinya, otomatis di setiap pulau memiliki bahasanya tersendiri. Tak hanya itu, di negara-negara lain pun memiliki bahasanya tersendiri. Maka disinilah kita memerlukan bahasa yang dapat menyatukan perbedaan bahasa itu sendiri. Nah, bahasa apakah itu? Tentu saja bahasa Indonesia, sebagaimana telah tertulis pada Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Kira-kira bahasa persatuan seperti apa sih yang dimaksud pada Ikrar Sumpah Pemuda 1928? Bahasa persatuan di sini ialah bahasa Indonesia yang dapat kita satukan di dalam bahasa komunikasi ketika terjadinya interaksi antar suku, budaya, dan juga ketika kita berinteraksi dengan negara-negara lain. Bahasa Indonesia di sini memiliki dua kedudukan, di antaranya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Di dalam dua kedudukan bahasa Indonesia tersebut terdapat fungsi-fungsi. Fungsi pada kedudukan yang pertama ialah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Di antaranya, yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di dalam perhubungan tingkat nasional. Dan yang keempat, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta ilmu teknologi modern. Selain fungsi dari kedudukan yang pertama, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, kedudukan yang kedua juga memiliki fungsi, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Di antaranya adalah yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu dari berbagai masyarakat yang berbeda latar belakangnya, budayanya, dan juga bahasanya. Dan yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar daerah dan juga antar budaya. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar perlu ditanamkan sejak dini agar generasi muda berkomitmen untuk menciptakan generasi yang cinta akan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu memiliki makna yang sangat luas, yang dimana bahasa Indonesia itu memiliki sejarahnya tersendiri. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi efektif bagi negara, serta alat pemersatu bangsa. Maka, kita sebagai generasi muda berbanggalah terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah diucap, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.